Hai anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Oke, bertemu kembali ya. Nah, kemarin kita udah bertemu, sekarang bertemu kembali. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau KP. Kalau kemarin kita udah belajar tentang KC, nah sekarang kita belajar tentang KP. Nah, perbedaannya apa sih? Nah, coba lihat ilustrasi yang Ibu tampilkan di slide. Nah, ketika dalam suatu ruang tertutup itu terdapat gas N2, H2 dan NH3. Nah, kita tahu bahwa gas itu kan dia sifatnya dapat berpindah-pindah tempat atau dapat bergerak bebas seperti itu kan. Nah, jika dalam keadaan tertutup berarti di dalamnya itu suhu dan tekanannya kan otomatis sama. Nah, di sini yang kita fokuskan adalah itu. Di dalam suatu kondisi tersebut, gas N2, H2, dan NH3 itu memiliki yang namanya tekanan total di dalam suatu wadah itu. Jadi tekanan total atau yang disebut juga dengan tekanan parsial total itu adalah tekanan dari NH3, N2, dan H2. Nah, itu jumlah semuanya. Nah, untuk tekanan di masing-masing senyawa itu yang dinamakan dengan tekanan parsial. Nah, diingat-ingat rumus dari tekanan parsial itu adalah Px. P itu kita simbolkan adalah pressure atau tekanan, sama dengan mol X dibagi dengan mol total dikali dengan P total. P total adalah tekanan seluruhnya, jadi gabungan dari tekanan-tekanan parsial seperti itu. Jadi mol total itu adalah mol NH3 ditambah mol N2 ditambah mol H2. Nah, ketika nanti di dalam soal itu kalian disuruh menentukan berapa tekanan parsial pada masing-masing senyawa, berarti kalian mencarinya dengan rumus. Misal di sini PN2 sama dengan berarti gimana? Mol N2 dibagi mol total dikali dengan P total, seperti itu. Nanti biasanya P total itu sudah diketahui. Lalu ketika ditanyakan adalah tekanan parsial dari H2 berarti sama dengan mol H2 dibagi dengan mol total dikali dengan P total, seperti itu. Untuk PNH3 juga sama, jadi mol NH3 dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Nah, ingat bahwa tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial itu merupakan hasil perkalian tekanan parsial zat-zat hasil reaksi, berarti yang berada di sebelah kanan atau produknya dipangkatkan koefisien dibagi dengan hasil perkalian tekanan parsial zat-zat reaktan atau yang sebelah kiri dipangkatkan dengan koefisien. Nah, berarti kan sama seperti KC. Bedanya adalah di sini kita pakainya tekanan, bukan konsentrasi, seperti itu. Nah, sama di dalam KP itu terdapat yang namanya kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah, di sini Ibu mau jelaskan tentang kesetimbangan homogen dulu. Ingat-ingat, kalau homogen kemarin kita udah belajar berarti apa yang jadi cirinya? Fasenya adalah tetap. Di sini Ibu berikan contoh. Reaksinya adalah N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, di sini fasenya kan sama-sama gas, berarti kan bisa dibuat rumus KP. Nah, untuk rumus KP-nya itu sama dengan tekanan parsial dari NH3 atau hasilnya, produknya, dipangkatkan koefisiennya 2 dibagi dengan PN2 dikali dengan PH2 pangkat 2. Nah, ingat-ingat ya, seperti itu. Caranya hampir sama seperti KC, namun di sini kita harus mencari masing-masing tekanan parsial dulu dalam suatu senyawa. Dimana cara mencari rumus parsial, misal PN2 atau tekanan parsial dari N2 itu sama dengan mol N2 dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Berlaku sama juga seperti P tekanan parsial di H2 sama dengan mol H2 dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Dan tekanan parsial untuk NH3 itu sama dengan mol NH3 dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Untuk mencari mol total itu berarti kita jumlahkan semua antara mol N2, mol H2 dan mol NH3. Bisa dilihat di slide-nya Ibu, anak-anak. Slide-nya adalah kita membahas tentang kesetimbangan heterogen. Ingat-ingat kalau heterogen itu fasenya adalah gas dan larutan. Ibu contohkan reaksinya.
5CO plus I2O5 dalam bentuknya padat menghasilkan I2 plus 5CO2. Nah, di sini kita bisa lihat fase yang berbeda adalah fasenya I2O5 dalam bentuk solid ya atau padatan. Nah, berarti I2O5 itu kita tidak memperhitungkan. Jadi yang kita perhitungkan adalah I2, CO2 dan CO. Seperti itu. Nah, bagaimana rumus KP-nya? Nah, berarti gimana? Sama dengan P dari I2 dikali dengan PCO2 dipangkatkan dengan 5 dibagi dengan PCO pangkat 5. Oke, biar lebih paham, Ibu berikan contoh-contoh soal ya. Misal gini, bisa dilihat di slide-nya Ibu. Dalam ruangan bertekanan 2 atmosfer, terdapat 0,1 mol gas A, 0,15 mol gas B, dan 0,25 mol gas C. Dengan reaksi yang terjadi adalah A plus B menghasilkan C. Nah, itu fasenya adalah sama ya. Tentukan tetapan kesetimbangan parsial dari reaksi tersebut ya atau KP-nya. Nah, bagaimana cara yang dapat kita lakukan? Bisa dilihat anak-anak. Langkah pertama, karena di sini mol yang udah diketahui itu dalam keadaan setimbang, otomatis kita langsung nyarinya adalah mol total. Jadi mol total itu sama dengan mol dari A ditambah dengan mol B ditambah dengan mol C. Jadi adalah 0,1 ditambah dengan 0,15 ditambah dengan 0,25. Hasilnya adalah berapa? 0,5 mol. Nah, setelah kita mendapatkan mol total, berarti otomatis apakah kita sudah bisa mencari tekanan parsial dari masing-masing senyawa? Bisa. Caranya adalah gini. Jadi, kita tentukan dari tekanan parsial A dulu. Jadi, PA itu sama dengan mol A dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Hasilnya adalah 0,1 mol dibagi dengan 0,5 mol dikali dengan 2 atm. Ya. Karena atmosfernya itu tekanannya udah diketahui, berarti itu termasuk dalam P totalnya. Sama dengan hasilnya 0,4 atm. Oke. Selanjutnya kita cari tekanan parsial dari B, berarti gimana? Mol B berarti 0,15 dibagi dengan 0,5 dikali dengan 2 atm. Jadi hasilnya adalah 0,6 atm. Nah, selanjutnya kita mencari tekanan parsial di C. Berarti 0,25 dibagi dengan 0,5 dikali dengan 2 atm. Hasilnya adalah 1 atm. Gimana cara kita menentukan tetapan kesetimbangan parsialnya? Berarti KP sama dengan PC dibagi dengan PA dikali dengan PB. Nah, karena koefisiennya itu sama-sama 1, berarti tinggal kita masukin aja. Berarti KP sama dengan 1 atm dibagi dengan 0,4 dikali dengan 0,6. Hasilnya berapa? KP-nya adalah 4,17. Oke, biar lebih paham, Ibu berikan satu contoh lagi, bisa disimak loh ya. Kalau misalnya nggak paham nanti bisa nanya. Dalam suatu ruang 2 liter terdapat 5 mol gas amonia NH3 yang terurai sesuai reaksi 2NH3 menghasilkan N2 ditambah dengan 3H2. Pada keadaan setimbang terdapat 2 mol NH3. Tentukan besarnya Kp jika tekanan total sebesar 2 atm. Berarti di sini udah diketahui volumenya, ada mol mula-mula dari NH3, lalu ada mol di keadaan setimbang NH3 ya, 2, sebanyak 2. Nah, Kp-nya itu berapa jika P totalnya itu 2 atm. Jadi gimana? Langkah pertama kita cari yang namanya MRS, atau kemarin kan kita udah belajar toh pas KC. MRS mula-mula reaksi setimbang atau mula-mula terurai setimbang, sama aja. Jadi kita tulis dulu 2NH3 menghasilkan N2 plus 3H2. Nah, mula-mula nanti kan udah diketahui. Kita taruh mol mula-mula di bawahnya NH3. Berarti 5 mol. Terus yang di keadaan setimbang itu udah ada 2 mol. Berarti kita bisa mencari mol di bagian reaksinya. Berarti kan 5 kurangi 2 kan 3 mol. Nah, setelah itu untuk mencari mol N2 dan H2 dalam keadaan setimbang, berarti kita gimana? Pakainya adalah perbandingan koefisien. Kita nyari dulu
mol yang di bagian reaksinya, N2 dan H2. Jadi pakai perbandingan koefisien kemarin loh, yang koefisien N2, misal kita mau mencari koefisien N2 berarti sama dengan misal kita mau mencari mol N2 berarti koefisien N2 dibagi dengan koefisien NH3 dikali dengan mol NH3, berarti 1/2 dikali 3 sama dengan 1,5. Nah, 1,5 mol ya udah dapat. Terus untuk H2 berarti 3/2 dikali dengan 3 sama dengan 4,5. Nah, setelah itu kita udah dapat nih mol dalam keadaan setimbang. Nah, setelah itu yang kita cari adalah mol total, berarti jumlah mol keseluruhan dari reaksi tersebut, berarti 2 ditambah 1,5 ditambah 4,5, jadinya adalah 8 mol. Oke. Setelah kita nyari persamaan parsial dari masing-masing senyawa. Jadi PNH3 itu sama dengan 2 mol per 8 mol dikali dengan 2 atm sama dengan berapa? 0,5 atm. Setelah itu tekanan untuk N2 atau tekanan parsial N2 berarti sama dengan 1,5 mol dibagi dengan 8 dikali dengan 2 atm ya. Nah, untuk tekanan H2 berarti sama dengan 4,5 mol dibagi dengan 8 mol dikali dengan 2 atm. Hasilnya adalah 1,125 atm. Setelah itu gimana? Tentukan Kp-nya. Rumusnya Kp gimana? Nah, karena di sini fasenya adalah sama, yaitu gas, jadi Kp itu sama dengan Pn2 dikali dengan PH2 dipangkatkan dengan 3 karena koefisiennya 3 dibagi dengan NH3 pangkat 2. Kita masukkan angkanya, dapatnya adalah Kp itu sama dengan 2,136. Seperti itu. Kesetimbangan kimia itu kita dapat menentukan hubungan antara Kp dengan Kc dengan rumus ini. Jadi lebih gampang ketika nanti di soal itu kalian diketahui nilai Kc, kalian dapat langsung menentukan nilai Kp-nya itu berapa dengan rumus ini. Kp sama dengan Kc dikali RT delta N. Nah, Kp itu adalah kesetimbangan kimia berdasarkan tekanan parsial, sedangkan Kc itu adalah kesetimbangan kimia berdasarkan konsentrasi, ya kan? R-nya itu adalah ketetapan, nilainya adalah 0,082. Sedangkan T-nya itu adalah suhu dalam Kelvin. Sedangkan delta N itu adalah selisih koefisien antara produk dan reaktan. Diingat-ingat loh ya. Oke, Ibu contohkan di sini ada reaksi 2NH3 menghasilkan N2 plus 3H2. Nah, di sini ketika kita mau mencari delta N, berarti gimana? Selisih kan, selisih antara produk dengan reaktan, berarti sebelah kanan itu koefisiennya ada 4, karena 3 tambah 1 kan 4, dikurangi dengan koefisien yang berada di sebelah kiri, berarti 24 dikurangi 2 berapa? 2, jadi delta N di reaksi tersebut itu adalah 2. Oke, Ibu kasih contoh lagi. Ketika reaksinya itu adalah 5CO plus I2O5 menghasilkan I2 plus 5CO2, cara menentukan delta N-nya itu berarti karena di sini ingat fasenya ada yang berbeda, berarti tidak diikutkan untuk nilai koefisiennya. Jadi delta N sama dengan jumlah koefisien I2 dan 5CO2 berarti kan 6. 6 dikurangi dengan 5 yang sebelah kiri, yang I2O5-nya kan nggak dipakai gara-gara kan fasenya itu solid, berarti kan tidak termasuk dalam syarat kesetimbangan dinamis seperti itu. Hasilnya adalah delta N-nya 1. Oke, Ibu kasih contoh untuk soal di hubungan kesetimbangan kimia antara Kp dengan Kc. Di sini gini, diketahui reaksi kesetimbangan yaitu CO2 plus C menghasilkan 2CO. Pada suhu 27 derajat Celcius, harga Kc-nya udah diketahui, jadi 1,6 kali 10 pangkat min 2. Nah, hitunglah Kp. Berarti otomatis kita langsung berpikiran, berarti pakai rumusnya adalah Kp sama dengan Kc kali RT delta N. T, ingat-ingat T-nya itu adalah harus dalam bentuk Kelvin, berarti T itu 27 ditambah 273, hasilnya 300. Lalu kita masukkan saja rumusnya. K
KP sama dengan KC-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 2 dikali R-nya 0,082 dikali T-nya. T-nya tadi 300 dikali dengan delta N. Nah, delta N karena di sini itu ada fase solid di C-nya, berarti jumlah koefisien yang sebelah kanan dikurangi dengan jumlah koefisien sebelah kiri, berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1, berarti delta N nya 1. Oke, kita hitung, berarti berapa hasilnya? Didapatkan KP nya adalah 0,39. Bagaimana? Apakah paham? Oke, baiklah anak-anak, berikut ibu berikan latihan soal kepada kalian tentang kesetimbangan KP dan KC serta hubungan keduanya. Oke, nah video bisa di pause terlebih dahulu, bisa dipahami soalnya, dan bisa dijawab. Ini kita lanjutkan diskusi di WA group. Silahkan bisa dipersiapkan dan dipersiapkan jawabannya juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Nanti untuk di akhir diskusi WA group juga silahkan yang berani menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Sekian dari ibu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.